Dan coba seru di sini Vini saya akan bahas inilah semua wujud dan mode Luffy yang pernah dia keluarkan di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Kita akan bahas beberapa wujud atau perubahan mode-mode Luffy selama dia bertarung, mau yang berlangsung lama ataupun cuma sesaat saja. Nah, let's go. Di sini kita akan langsung saja bahas. Dimana sini kita akan mulai dari wujud biasa sampai beberapa wujud yang paling menarik, termasuk wujud misteri di bagian akhir nanti. Jadi pastinya nonton sampai habis ya, biar tidak ada yang terlewat. Nah, Sencho kita meskipun dia ini memiliki bentuk tubuh fisik yang cukup kecil, atau ya dia ini ukuran tubuh manusia normal lah, dengan tinggi 174 cm, yang sangat jauh jika dibandingkan petarung kuat lainnya di dunia One Piece. Tapi Luffy telah meningkatkan kekuatan fisiknya hingga bisa sebanding untuk menyamai orang-orang tersebut. Gimana ketika di Dressrosa melawan Doflamingo dengan tinggi 3 meter lebih saja, yang terlihat Luffy ini hanya setengah dari tubuh Doflamingo tersebut. Itu pun ketika Luffy menolong Torao dari hentakan kaki Doflamingo itu. Yang bahkan di Colosseum juga kita melihat Luffy membanting seseorang dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dengan sangat ringan sekali. Dan bahkan untuk Kaido dengan besar 6 meter lebih, itu pun di mode manusia, belum mode hybridnya, berhasil Luffy kalahkan. Dan di sini mari kita akan mulai dari masa pre-time skip terlebih dahulu ya. Dimana cukup banyak juga mode-mode yang Luffy perlihatkan di timeline ini. Pertama dan cukup konyol adalah mode hiu Luffy. Ya benar, ketika melawan Arlong, Luffy berhasil menendangnya, dan ketika giginya tercabut dari mulutnya, Luffy malah mengambil gigi taringnya untuk digunakan olehnya. Yang bisa-bisanya nih, lagi duel seperti itu, Luffy malah seakan-akan bercanda. Lalu mode lain juga yang pernah Luffy perlihatkan di timeline ini adalah, dan ini pun salah satu favorit saya, itu adalah Water Luffy. Anjay, Luffy mode air nih. Ketika dia bertarung melawan krokodil di babak yang kedua, dia meminum semua airnya agar bisa mengeluarkan air dengan sangat banyak dari tubuhnya dan bisa membasahi tubuh krokodil agar tidak larut dan bisa dipukul olehnya. Ya, walau pada akhirnya dia tetap kalah sih di mode ini. Lanjut adalah duel Luffy melawan Foxy di Long Ring Longland, yang dari sini permainan dari Devi Backfight, dan sini Luffy berhasil berubah ke mode badass-nya yang sangat iyo banget, yaitu Afro Luffy. Dimana kemampuan Afro ini dikatakan oleh Usopp dapat meningkatkan kemampuannya, yang bahkan kita juga melihat nakama-nakama lain berkata Luffy bisa sekuat itu karena kemampuan Afro-nya. Lanjut adalah Luffy di mode Gear Second-nya. Gear Second ini dia memompa tekanan darahnya agar bergerak lebih cepat, dan ini membuatnya dapat bergerak dan merespons segala hal jauh lebih cepat dan lebih kuat lagi. Yang mirip lah seperti doping atau untuk meningkatkan adrenalin di dalam tubuh. Dimana di mode ini laju metabolisme Luffy menjadi sangat-sangat tinggi sekali, makanya tubuhnya mengeluarkan asap karena cepat berkeringat dan cepat panas. Kelemahannya pada saat di mode ini, Luffy memakan banyak sekali energi yang dia keluarkan. Di mana mode ini sudah Luffy kuasai lebih baik lagi setelah time skip, yang entah mungkin karena stamina yang sudah jauh lebih baik juga, tapi yang jelas dia bisa mengontrol tekanan darahnya hanya di bagian yang dia inginkan saja, contohlah seperti tangan atau kaki atau apapun itu. Yang bahkan di versi anime kita melihat Red Hawk terbentuk karena gesekan haki dan Gear Second Luffy, tapi entahlah di manga kita tidak pernah dijelaskan proses terbentuknya Red Hawk seperti apa, jadi tidak bisa kita jadikan acuan. Lanjut, mode selanjutnya adalah Gear Third dari Luffy. Di mana mode ini tadinya mau Luffy perlihatkan saat duel melawan Blueno, tapi ternyata Blueno keburu KO sebelum Luffy mau mengeluarkannya. Dan puncaknya di akhirnya mengeluarkan hal ini saat duel melawan Rob Lucci, yang konsepnya pun sangat sederhana sekali. Dia meniup tangannya yang terbuat dari karet agar menjadi sangat besar, yang mana ini meningkatkan volume atau massa yang ada nih di dalam serangan tersebut dan akan menerima momentum yang jauh lebih besar dari serangan yang biasa dia lakukan. Tapi benar, seperti yang kita tahu, kelemahannya adalah ya untuk hal ini jauh lebih lambat saja.
Makanya satu serangan tersebut dapat membuat Lucci hampir pingsan ketika menerimanya pertama kali. Yang sejujurnya ini cukup aneh juga sih. Lucci ini sebenarnya bisa menghindari serangannya dengan cukup mudah, tapi kenapa dia malah nekat nahan serangan tersebut make TK doang? Ya mungkin kalau dari plot jelas lah ya, biar kita tahu seberapa kuat serangan Gear Third ini, tapi kurang logis saja sih jika menurut saya. Karena ketika dia melawan Doflamingo pun di Dressrosa, di situ Doflamingo langsung menghindarinya dengan sangat mudah, alih-alih menerima serangan Luffy yang lambat tersebut. Dimana kelemahan dari kemampuan ini sangat-sangat parah sekali di pre-time skip, dia berubah menjadi Luffy kecil yang bahkan tidak bisa bertarung. Yang jelas di mode ini Luffy sangat-sangat mudah untuk dikalahkan, jadi sejujurnya resikonya sangat besar sekali. Tapi sebenarnya satu alasan kenapa saya suka dengan Oda adalah biasanya mungkin di serial lain ketika karakternya melihatkan jurus baru atau mode baru, maka musuhnya auto dead atau langsung kalah lah. Tapi di sini Luffy ke Gear Third pun masih belum cukup untuk ngalahin Lucci, karena tuh akhirnya dia kembali ngegunain Gear Second-nya untuk ngalahin musuhnya tersebut yang ini kelas banget lah untuk Oda Sensei. Dimana kelemahannya sudah berhasil Luffy kuasai setelah time skip dan tidak menjadi kecil lagi. Lanjut untuk ini adalah mode favorit saya dan itu tentu saja Nightmare Luffy. Ya benar, di arc Thriller-Bark Luffy berhasil berubah ke mode yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa sekali, walau hanya sementara dan tidak pernah bisa dimunculkan kembali. Yaitu ketika dia nyasar dan bertemu gerombolan yang selamat, tapi bayangannya diberikan kepadanya. Di situ Luffy menerima 100 bayangan dan buat tubuhnya menjadi semakin besar. Tidak hanya besar, dia pun jauh lebih kuat dengan kemampuan pribadi yang dia dapatkan dari bayangan yang dia makan. Karena pertama, dia bisa menahan tonjokan luar biasa Oars dengan bayangannya sendiri hanya dengan satu tangan saja. Di sisi lain, dia bahkan jadi bisa menggunakan pedang karena ada bayangan ahli pedang yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di sini pula suara Luffy berubah jika kita dengar dari animenya, tapi bahkan dengan kemampuan luar biasa yang dia dapat saat saja di mode ini, musuhnya belum berhasil dia kalahkan karena nantinya Luffy perlu menggabungkan Gear Second dan Gear Third-nya untuk mengalahkan Gekko Moria. Nah, sebelum masuk ke mode-mode setelah time skip, ada satu mode yang sangat keren juga nih, dan benar, tentu saja itu ketika di Impel Down sebelum perang dahsyat di Marineford lalu, yaitu ketika Luffy berhasil berubah ke mode robot Doru-Doru dengan bantuan Mr. 3 Galdino. Di sini kita bisa melihat Luffy sampai menangis kesenangan berubah ke mode tersebut, di mana mode ini sengaja dibuat agar Luffy dapat memukul mundur Magellan di racunnya itu, ya walau memang tidak bertahan lama karena Magellan mengeluarkan racun versi lain yang dapat menyebar dengan sangat parah, yang sejujurnya saya berpikir jika itu adalah awakening dari kemampuan Magellan. Nah, dimana di sini kita masuk ke setelah time skip, dimana satu mode ini yang lagi-lagi membuat dunia geger tentu saja itu adalah mode Gearport Luffy. Saya ingat sekali ini terjadi di chapter 783 dan menjadi penutup untuk chapter tersebut. Yang gila sih, ini sampai trending di mana-mana, Twitter, YouTube, forum dan segalanya. Karena wajar sekali sih awal Gear Luffy itu muncul di chapter 387 untuk Gear Second-nya dan Gear Third juga yang masih di satu arc yang sama alias NES Lobby, yang berarti sangat lama sekali hingga bertahun-tahun akhirnya dimunculkan gear yang baru oleh Oda Sensei, dan wajar semua orang akan penasaran dan menjadi viral di mana-mana. Yang tentu saja kita semua tahu itu terjadi di Dressrosa saat melawan Doflamingo. Mode pertama yaitu di Gear 5 Bondman-nya, di mana di mode ini Luffy melapisi dagingnya dengan haki dan dia meniupnya. Yang konsepnya sebenarnya cukup mirip dengan Gear Third Luffy, tapi di sini yang dia tiup adalah daging atau otot yang sudah dilapisi oleh haki. Dan di Bondman dia tidak bisa berdiri karena kakinya yang terlapis otot haki tadi plus elasi tersebut. Jadi di sini dia hanya bisa mantul saja. Dan untuk Doflamingo yang awalnya meremehkan bentuk Luffy yang konyol, akhirnya dia harus menerima kenyataan. Satu tonjokan Konggannya berdampak sangat-sangat gila sekali. Karena seperti yang kita lihat, dia terlempar sangat jauh sekali dari kastil sampai ke tengah kota yang wah ini gila parah.
Bahkan tidak hanya itu, Doflamingo pun tidak bisa melukai Luffy sama sekali di mode Gear 4 ini, yang bahkan tendangannya berhasil terpantul karena tubuhnya yang keras dan elastis tersebut. Dimana yang menariknya, Doflamingo dijadikan bulan-bulanan atau jadi sampah lah di hadapan Gear 4 Luffy, tapi ketika dia berhadapan dengan komandan dari Yonko, Gear 4 Luffy ini bukanlah menjadi ancaman bagi musuhnya, karena di depan Cracker saja dia ini tidak cukup kuat untuk mengalahkan musuhnya di mode Gear 4. Hingga akhirnya muncullah mode baru yang bernama Tankman. Entah ini mode yang terbentuk akibat improvisasi Luffy saja ketika dia makan banyak biskuit akibat bantuan Nami, ya atau memang dia sudah punya mode ini kita tidak tahu, tapi yang jelas di mode ini lebih terfokus ke perut Luffy. Dan serangan terakhir yang dia lakukan ke Cracker pun sangat luar biasa sekali, lemparan dan momentum yang sangat jauh yang bahkan berhasil menghancurkan monster biskuit buatannya sendiri, yang kita tahu satu monster biskuit saja sudah keras dan sekuat itu. Dan bahkan masih ada satu mode lagi yang diperlihatkan kepada kita dalam satu arc yang sama di Whole Cake Island, yaitu Snake Man. Mode ini dilakukan saat melawan Charlotte Katakuri, di mana di mode ini tubuh Luffy membesar dengan sangat proporsional. Di mode ini serangan Luffy jauh lebih cepat dan dapat meliuk-meliuk, tepatlah seperti nama modenya, yaitu Snake atau ular. Mode yang sangat cocok untuk seseorang yang dapat melihat masa depan seperti Katakuri. Dia perlu bersaing apakah tubuhnya bisa bergerak lebih cepat dari serangan Luffy atau tidak. Makanya ini mode pamungkas yang Luffy gunakan untuk mengalahkan Katakuri. Yang kelemahannya pun tentu saja ada karena tubuhnya tidak sekuat dibandingkan mode-mode yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas mode Raja Bajak Laut Luffy, kita akan bahas dulu mode terbaru yang juga menggegerkan perjagat mayan, dan tentu saja itu adalah Gear 5 Nika. Benar, mode ini muncul setelah Luffy dikalahkan yang sepertinya berhasil terbunuh oleh Kaido, di mana di mode ini akhirnya terungkap jika Luffy bukanlah Paramecia Gomu-Gomu, melainkan nama sebenarnya yang baru saja aktif jika sudah awakening, yang bernama Hito Hitonomi model Nika. Di mana di mode ini Luffy benar-benar berubah menjadi segala putih atau serba putih, dari rambut, pakaian, semuanya serba menjadi putih lah, yang pantas juga disebut sebagai White Warrior oleh Vegapunk. Dimana identik dari mode ini adalah detak jantungnya yang berdetak sangat kencang sekali dan bahkan dikenal dengan sebutan Drums of Liberation. Mata Luffy pula di sini berubah menjadi warna merah, dan satu hal luar biasa yang Luffy dapatkan dari mode ini adalah dia dapat bertarung dengan sangat bebas secara literally. Tapi perlu diingat konteksnya masih tetap karet ya, bukan berarti dia tiba-tiba bisa menciptakan api seperti es di merah-merah Naminya, tidak seperti itu. Dimana beberapa contoh yang kita lihat, dia bisa mengubah tangannya menjadi sangat-sangat raksasa sekali yang lebih besar dari Gear 3-nya. Di situ dia memegang tubuh naga Kaido dengan sangat mudah. Dia pula bahkan bisa berubah menjadi super raksasa yang jauh lebih besar dari Kaido di mode naganya juga. Dan tidak hanya itu, di mode ini Luffy bisa berubah menjadi bentuk yang mencetaknya, yang ini juga jadi semi-liquid nih bisa kita bilang. Karena dia pernah berubah menjadi cetakan Kanabo Kaido yang bernama Hasaikai ketika dia dihajar olehnya. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih, karena dampak serangan akan menjadi sangat minim jika dia ikut berubah ke cetakan tersebut. Tapi satu hal penting adalah di mode ini semua hal menjadi identik dengan perkartunan seperti Tom and Jerry atau yang lain-lainnya pun, yang sejujurnya ini sangat unik sekali. Yang sebenarnya satu ultimate dari Luffy di mode ini adalah dia dapat mengubah segala hal menjadi karet. Seperti ketika dia menggunakan alat di lab Vegapunk untuk menjadi karet seperti ketapel, dan seperti yang saya bilang juga, tidak hanya bendaan organik tapi organik juga, yaitu tubuh manusia musuhnya bisa dia ubah menjadi karet. Seperti yang kita lihat saat Luffy masuk ke perut Kaido atau saat dia menonjok Lucci juga. Yang sejujurnya ini sangat kuat sekali. Dan yang menarik dari mode ini adalah Luffy dapat memaksa jantungnya untuk berdetak kembali agar bisa kembali bertarung, walau kita masih belum tahu batasannya sampai mana. Karena jika ini tidak terbatas, toh akhirnya Luffy juga pingsan kan setelah bertarung melawan Kaido yang bahkan sampai 1 minggu. Dan di mode ini pun sekali lagi, karena fundamental atau dasarnya adalah karet, maka dia masih rentan untuk menerima serangan-serangan tajam. Dan karena ini terbilang masih sangat baru juga, jadi masih banyak sih perkembangan yang akan kita lihat untuk kedepannya. Namun satu yang membuat saya penasaran adalah jika ada mode Gear 5, apa yang terjadi ke mode Gear 2, Gear 3, dan Gear 4 Luffy ya? Terutama untuk Gear 3 sih, dia ini udah bisa mengubah tangannya menjadi besar sekeinginannya dengan bebas di mode Gear 5-nya, yang bahkan tangan segede pulau pun bisa dia buat, yang berarti untuk Gear 3 sejujurnya sudah tidak berguna lagi.
Nah, apakah kalian sadar juga Luffy yang menjadi serba putih dan mata yang menjadi warna merah itu, bukankah itu sangat mirip dengan mode Sulong dari suku Ming? Ini mungkin akan menjadi bahasan untuk yang lain ya. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe nih untuk teori lainnya. Nah, dan mode terakhir dari Luffy, kita akan mendapatkan pastinya mode Raja Bajak Laut atau Pirate King Luffy. Kira-kira akan menjadi seperti apa ya mode Luffy di saat terakhir nanti? Terutama ketika dia berhasil menjadi Raja Bajak Laut sesuai impiannya tersebut. Mode yang menjadi ultimate dengan Gear Second, Gear Third, Gear Fourth, Gear 5 Nika, Haki juga yang sudah advance di segala sisi dari Busosoku, Kenbunsoku, dan Hausoku yang ini sudah sangat sempurna sekali. Yang sejujurnya jika kita ingat, Luffy saat ini masih berusia 19 tahun, cukup jauh lah jika dibandingkan orang-orang terkenal seperti Goldie Roger, Raja Bajak Laut sebelumnya di usia 56 tahun. Atau Kaido yang sudah dia kalahkan di usia 63 tahun dan yang lain-lainnya. Ya, Luffy kemungkinan di akhir nanti akan mendapatkan bounty yang paling besar yang mungkin sekitar di 5,6 miliar berry. Ya, biar pas lah dengan Gomunya dan sedikit di atas Goldie Roger. Nah, jadi itulah mode-mode yang ada dari Senchou kita. Nah, untuk kalian sendiri, mode mana sih yang menjadi favorit kalian? Kalau saya sih ada satu mode yang cuma terjadi sekali dan nggak bisa dibilang mode sih, yaitu mode Tolol Luffy saat melawan NL. Yahaha. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang merasa terhibur dan senang dengan video ini, kalian bisa bantu support channel Filmnomi dengan klik super thanks di bawah video ini ya. Nah, buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece, kami dari Daily Merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu. Maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan juga dengan channel YouTube Devilom ini. Kita bersama-sama akan meningkatkan status wibu dan jangan malu juga menjadi wibu karena wibu juga bisa tampil keren. Wadaw. Nah, buat kalian pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Untuk pesanan, kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian. Daily Merchandise, fit everywhere. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.